Acara yang kelima, Mau'izatul Hasanah sekaligus doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhsin Baharun. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyah ala nabi salafun as-salih wa rijaluna wa sayyiduna ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa jami' ashabi Rasulullah ajma'in wa nahussu khususan ila ruhi muassis hadzal ma'had Kiai Haji Muhammad Hasan Mizari. Anallah yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa anna Allah yudkhil niyyatana fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, guru-guru kita, para alim, para ulama, para kiai, para guru ingkang hadir, khususipun dalu menika ingkang boten saged kula sebut satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat lan takzim kula dumateng para guru. Wabil khusus pengasuh pondok pesantren napa niki?
Tarbiyatul Muridin dumatengipun Gus Muhammad Afifullah mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para wali santri lan para santri lan sedayanipun ingkang hadir dalu menika, ingkang sangat kula banggakan lan kula cintai rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalu menika kula lan panjenengan ditakdir dipilih kalian Gusti Allah saged hadir ngerawuhi acara khaul almarhum almaghfurlah Romo Yai Muhammad Hasan Nizar Mukhlis Muslih lan harlah Pondok Pesantren Tarbiyatul Muridin nggih, yang alhamdulillah pun diawali dengan berbagai rangkaian ingkang sae, dari mungkin tadi pembacaan sholawat, pembacaan zikir, pembacaan ayat suci Al-Quran, lajeng diterusaken sambutan-sambutan, dan sampai saat niki diterusaken sekedar miring-miringaken dawuh-dawuhipun Allah lan dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan insyaallah mengke kita tutup dengan pemberian ijazah yang bersanad, baik ijazah Rotibul Haddad lan ijazah burdah nggih. Ijazah Rotib niku sambungi langsung teng napa kula gadahi beberapa sambungan Bapak Ibu, diantarane Mbah kula piyambak niku silsilah sampai ke Habib Abdullah Haddad niku Mbah Duki Umi kula Sidah bin Hamid bin Soleh bin Muhammad bin Ahmad, terus sampai Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Shahibur Rotib. Niku ijazah khusus silsilah dari keluarga ke keluarga, kok ngepas kali jamaah atau yang terkait dengan pondok mriki ngundang kula sekalian nedi ijazah. Sakjane niki kula eman-eman. Mboten nate maringi ya napa ijazah niki nggih keranten ditembak di tempat teng griya. Bismillah nggih. Rezekine sampean. Kula gadahi 4 cabang sanad. Namun sanad yang terdekat nggih dugi Umi, Mbah, terus sampai Habib Abdullah. Adapun burda para bapak ibu, burda niku nggih dugi Mbah kula pindah. Mbah yang dari Umi cuma mbah perempuan. Mbah perempuan niku adikipun Habib Ali Bafaqih Wali Pitu Loloan Barat. Loloan Barat niku kang gadahi sanad burdah langsung ila Syekh napa Ki Khalil Bangkalan, Syekh Masad, terus sampai teng Imam Al-Busiri. Niki pun kula tulis. Terus jenengan punya data penguat bahwa sudah ada sanad. Monggo silahkan diamalaken. Niki kula tulis khusus jamaah alumni santri wali murid yang terkait dengan pondok Tarbiyatul Muridin. Nggih. Mungkin terakhir mawon nggih. Dengan mungkin cukup menjawab profil itu. Mungkin mawon terakhir sak mantuni menyampaikan sedikit hikmah dengan acara kita pada malam hari ini. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dalu menika kula lan panjenengan sedaya hadir kempal di dalam acara haul dan harlah nggih, yang telah diawali dengan pembacaan kalimat-kalimat thayyibah, sholawat, zikir lan sak piturute. Mugi-mugi napa ingkang sampun dilampani pemaosan kalimat-kalimat thayyibah, sholawat, zikir, tahlil, lajeng donga
sampai mungkin terakhir acara mugi-mugi ditampi kalian Gusti Allah, diterami kalian Gusti Allah, ditosakan amal soleh yang diterima, lan khususipun dihadiahkan kepada almarhum al-maghfurlah Romo Yai Muhammad Hasan Nizar Musleh, annallahu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, pentingnya kita kula panjenengan hadir teng acara-acara kados dalu menika. Napa niku khaul, napa niku perkempalan zikiran, kumpulan zikir, rotib, burdah, yang mingguan, yang bulanan, atau yang tahunan, para bapak ibu. Pokoknya ojo sampai kula kaindika niki jauh dari perkumpulan, lepas dari perkumpulan, harus kumpul Pak Bu. Sebab sangat berat bagi setan untuk menerkam anak cucu Adam yang berada di dalam perkumpulan-perkumpulan baiknya. Ranten Kanjeng Nabi mengibaratkan setan dengan manusia niku laksana nopo, serigala dengan domba. Urut domba di gombok perahu. Pusing nih kaya. Kula setengah pusing nih lebih. Sakarpe kula nggih. Nggih pun. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi niku mengibaratkan antara permusuhan setan dengan manusia seperti serigala dengan domba. Inna syaitan dikbul insan. Setuhune setan niku serigalae menungso. Nggih, seperti serigala dengan domba. Di mana manusia yang lepas dari perkumpulan-perkumpulan baik, ingkang boten nate tempal dan kempalan zikiran, solawatan, burda, zikir rotib, utawi ini zikir NO, istighosain uning nggih. Nggih kula mau pindah teng griya, Bu. Pokoke segala wirid kula waos, Pak Bu. Alhamdulillah boten stres sampai apik nggih. Aduh ngono wong niku ngamalaken zikir stres, jare wong pusakaken gara-gara zikir stres. Dikire kan disalahno. Boten Pak Bu. Bukan penyebabnya bukan zikir, tetapi wadah yang belum siap dengan apa? Dengan guru yang tidak bersanad, itu berbahaya. Mulane penting mempunyai guru yang bersanad dalam hal ilmu, dalam hal zikir. Dipimpin oleh guru niku penting. Zikir, ilmu, ada gurunya penting banget. Sebab man la syekha, siapa yang tidak punya guru dalam hal ilmu, dalam hal wirid, fa syaikhuhu syaiton. Gurune akhirnya disesat nih yang setan terus. Karena alhamdulillah mriki jenengan pun gadai guru, insya Allah dengan ilmu dan zikir yang bersanad. Pentingnya majelis zikir para bapak ibu terkait juga dengan pengajian kita pada malam hari ini. Terus kita niki Bani Adam umat Kanjeng Nabi buatan sampai keluar jauh dari majelis-majelis zikir, majelis-majelis kesayangan. Kanten kalau keluar tidak mau berkumpul dengan perkumpulan yang baik, niku gampang diterkam setan. Kaya dening serigala nerkam domba, dia hanya berani nerkam domba yang jauh dari perkumpulannya. Kang belayune paling kedet, niku yang paling pertama kali kena Jadi nek ningali teng HP niku, lihat kalau sudah serigala, singa mau menerkam, pasti yang ditunggu hang lepas teko grupe, kumpulane, dan yang paling lambat. Gitu nggih? Niku kang dikejar. Pasti setan pun juga demikian. Ulama penting kumpul-kumpul kabus dalu meningko para bapak para ibu. Apalagi perkumpulan kita seperti pada malam hari ini atau yang lainnya, niku nilainya wabeh sedoyo niki kangkeng padalu menika nilainya sama tinggi sama mahal di hadapan Allah.
Ketika kempal kados dalu menika sami larangi Pak Bu. Nek guru kula niku ngibaratkan menggambarkan orang yang suka kumpul di majelis-majelis kebaikan, nilainya harganya sama kaya dening napa? Kaya dening gedang kang magi teng curungane. Pisang yang masih di curungan kang sak curung niku nggih. Nek didol curungan teng pasar atau teng tiang regine sami napa mboten? Kang mateng setengah mateng hang sampai hang kucil sampai gedeboke niku buang kali niku. Nggih napa nggih? Karena regane berarti kan kapan boten dipisah kasih curungan berarti kan milu ana regane pisan. Nggih napa nggih? Padha larange gedange regane umpamane sak curung 100, ya gedang kang mateng 100, setengah mateng nggih 100, kang kemunir mong bisa tinggo kripik 100, kang kucil-kucil hang sing payau. Nah. Tetep 100. Aja gedange, buang oleh regoe sak. Niki 100 kabeh niki Bu, Pak. Nggih. Habibe kiai ini, ustadz, santri ini, wali murid, jamaah, pecinta-pecintanya kabeh dalu menika regine 100 larang kabeh padha. Tapi nek wis dilirangi napa lirang niku ditugeli nggih? Dilirangi. Ingkang masak didelek ngarep. Wah, pira niki mbok 20 sih. 15 sing boleh ngono pasar 15. Mari iki bensin munggah. Gedang munggah nggih. Bilangan wis, aduh percaya riko. Mari iki munggah buka-buka aja munggah. Iki rencana pertalit iki 14.500 riko. Mak lendi terus dulur. Mugi-mugi munggah aja sampai 14.000. Jempale kabeh ukurane, subluke riko, Bu. Mugi-mugi munggahe rodok sithik mawon nggih. Ya 10 lah ngoten. Niku tasik wacana nggih. Kalau sudah pisang itu dilirangi nggih, yang masak pasti lebih mahal nggih napa nggih? Setengah masak modern, biasanya hang masak selangkung atau kali doso keneng hang kemunir, hang setengah masak ya modern pitulias. Nggih kan? Pitulias. Hang mak ijo mau bisa dikrepek modern Bu, rolas. Ampocil dibuang. Nggih apa nggih? Buang balik. Ya tambahin keneng dinggo blas ing ana regane, ucile biyen ing ana regane. Napa malih buang balik dikrepek, biar ruges uturi kok temenan niku. Ternyata ketika pisang dilirangi, pisang niku pisah dari curungane, ternyata regine boten padha. Nggih sami kados kula jenengan, lima wangsul teng griyane masing-masing. Hang ustad wangsul teng griyoe, hang kiai wangsul teng griyane, hang santri wali murid semua pulang ke rumahnya masing-masing. Mungkin yang santri masih di pondok pesantren, tergantung larang boten nih, tergantung dos pundi sak mangkune wangsul. Nopo salat, nopo tangi tahajud, nopo tasik maos Quran, nopo dikiran. Kapan mulai ora zikir, ora rotib, ora nopo burda, ndak pengajian, apa yang mari-mari nino nene nonat nit nok net sing tau wiridan hapean tok ya pisang kucil iku ing payu nggih bisa digeblok niku kadung dimoleh tukang ngriki langsung teng griyane tetep dikiran sholawat setiap hari ndak lepas 100 kali sallallahu alaihi Muhammad salawat Jibril ini salawat Jibril ini boten sampai kiran dari 100 setiap hari. Kapan sakit kiaton jenengan 1000 setiap hari. Insya Allah 15 menit Bu, boten lami insya Allah. Setilut niku. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Tapi kan jelas. Parah niku. Awuhan niku dulu. Atau sholawat ringin agung. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ini sholawat bisa menundukkan orang-orang yang kerasukan atau yang kejinan, asalkan kerasukan kejinan. Tapi kadung keduitan boten saged. Nggih. Nek kejinan saged. Kula pun bolak-balik, Bu. Nggih. Bukan saya dukun, bukan. Tapi karena terpaksa diminta tolong sama masyarakat,
keranten istiqomah, barokah istiqomah. Kula mboten kurang setiap hari sholawat Jibril 1000, sholawat ringin agung 1000, sholawat yang langsung dari Nabi Muhammad, sholawat Ibrahim itu 1000. Lah waktu ada orang sakit kesurupan datang, Beb, nanti tolong Beb, tangga sebelah, mari napa nolong-nolong teng tiang kawinan niku napa teng dapur niku. Mabok nggih. Pas mabok kerasukan. Terus pun disaliki. Pun sadar dereng kasih ngorok niku, ali ngomong-ngomong dia jerit niku. Ya Allah, kula batin Pak Gusti. Ya Allah, jangan kau permalukan saya. Saya sudah dilihat ustaz sama orang. Nek kula mboten sakit nyembuhno tiyang niki waduh isin kula wis. Ustaz parang niki ping tajem ilmune ngoten aja. Akhirnya Pak, Bu, saestu niki. Kula mboten nambah-nambah, saestu nyata. Kula langsung dugi pengajian kok teng wingking griya kula niku saya punya 2 pintu depan sama belakang, sama-sama ada jalan. Saya masuk dari belakang, kok ada orang ngendap-ngendap jam setengah 11 malam. Kula pelan-pelan parani. Beb, kira sini. Akhirnya, Pak, ada apa Pak? Kula sokong. Ya Allah, Beb, minta tolong Beb. Ada apa Pak? Ini bu sebelah kerasukan, kecinan Beb. Ya Allah Gusti, kula boten tukang ngertian nggih. Nggak ahli saya, nggak punya amalan yang khusus ngusir-ngusir niku. Akhirnya dia melaku kula batin Gusti, jangan kau permalukan diriku ya Allah. Kula niki diceluk ustaz ngoten. Akhirnya Pak ambil melaku kula Bu, wiridan Bu, kula waos niku selawat. Yakin kula. Sampai sebulan ternyata ibu tuh ngoten-ngoten. Kejang-kejang ambil napa matanya merah terus kayak marah-marah gitu. Akhirnya dulur gayanya kayak dukun sitik ngoten. Ambil air. Dipendet Bu, uyon iki, ambil kula dipendet, kula sepul. Boten ngombe boten. Akhirnya Bu, tolong usapkan ke rambutnya, terus wajahnya minumkan sedikit. Mantun ngoten Pak, kula rada gaya sithik, tarik napas kula. Subhanallah Pak, saestu niki. Bilang niki, temenan niki. Langsung sadar dia. Sadar Pak. Niku barokah salat. Makanya kula ijazahkan teng jenengan. Kok parah Habib dijazahno kabeh iki. Ustaz-ustaz boten pacing mungkin iki. Yang bagian doa-doa niki. Niku Bu, istimewanya sholawat. Dados jenengan yang kumpul sholawatan, rotiban, maos burda, pengajian lan saklintune, regine larang nalikane kempal kados dalu menika sami larange. Tapi nek wangsul tergantung jenengan napa diamalaken napa mboten, napa kang dipurut, napa kang sampun diistiqomahaken seminggu sepindah, tergantung. Nek tetep ngamalaken teng griyane gedang mateng lho. 20 regane dulu. Tapi kapan boten diamalaken namun seminggu sepindah wangsul, lebih kata tengah jenge TV, lebih kata tengah jenge HP, ya gedang bocil niku bisa-bisa. Kibu-kibu kita tetep gedang mateng regane tetep lah. Oh, yang terakhir pembukaan setelah itu hall. Niki kan wektane sak jam nggih. Sak jam mawon. Nawi kurang nggih ditambiah nggih. Sak jam nggih Bu. Aslinya dene pinten jenengan? Kali jam Pak, kali jam Pak. Temenan? Iya. Temenan Bu? Sampai kali jam? Entah nono, kula sak jam kas mulai kula. Kula insyaallah sak kiate kula. Nek kula kiat kula terusaken, jenengan tas kiat kula terusaken, kapan boten kiat nggih kula tutup ngoten mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu kang dimulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di abad modern. Tapi nek dirasa-rasaken Bapak Ibu, zaman ini seakan-akan kita ini sepertinya berada di akhir zaman. Loh, sampean kok semerabut. Nggih kula ningali hadis-hadisipun Kanjeng Nabi. Tanda-tanda yang bermunculan di akhir zaman dari yang ringan sampai yang berat. Sementara yang banyak keluar yang ringan. Salah suwijine flu corona wis vaksin piro? 3. Ya nek menyang kok usah vaksin maneh wis Bu.
Vaksin booster niku kang menyang-menyang niku. Tapi sebagai sam'an wa ta'atan, taat kepada ulil amri, pemerintah tetap ngelakoni. Nggih. Niataken Gusti niki vaksin kula niataken sebagai obat insyaallah dados sebab Gusti Allah kang ambyane niku tergantung kula kali ndika nggih Pak Bu. Ana inda dhanni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Nek sampeyan prasangka api husnudzon teng Gusti Allah, husnudzon teng makhluk, insyaallah bakal dadi saene. Jadi bagusnya saestu manut tiyang sing niku sakti-sakti mandraguna boten karena kerisnya, justru keris itu sakti karena tangan-tangan mereka yang punya dhon baik terhadap Sang Pencipta. Gimana nggih? Saat ini saya disaktikno kerise. Saben bulan Muharram dikumbah. Ya raja kerise kan dikumbah tok, kerise dewek kumbian niku kan. Aja ngeres. Kerise dewek niku keris tauhid. Allahu. Nggih. Niku namine keris tauhid. Bagaimana cara ngumbiane? Jare ulama bacakan Al-Ikhlas 1000 kali di malam Asyura. Wis maca? Ya dereng yo tau ngarep niatono Bu. Nggih. Terus puni malih carane atus puni. Terus puni malih carane munggah tauhid kula panjenengan di malam Asyura. Santuni anak yatim. Puasa mantun ngoten niku aduse biar tambah kuat akidahnya, keyakinannya, dzannya kepada Allah. Nek sampeyan yakinnya, akidahnya, dzannya kepada Allah sae sempurna Bu. Oh. Kayak Khalil Bengen niku wiritane mosok abot-abot, kadang aneh-aneh. Habib Soleh niku wirite aneh-aneh. Tapi mandi dulur. Mandi Pak, mustajab. Kadung jari tiang riki, ya kayu ya qayyum. Kan ngoten nggih? Niku wonten santri di ijazah kiai ini ngomong, "Kiai, jenengan kok saged mlapat teng dhuwure banyu?" Ya ono amalane, Lek. Terus pundi Kiai sukani kula temenan ta? Yakin sira, yakin nggih. Anu wong bagian Bu diwaca Pak. Nggih krana Kiai mocane rada cepet dadi krungu pati jelas. Jare Kiai ya hayya qayyum. Jare santri nih ya kayyuku ya kayyumu ya kayyuku ya kayyumu. Dadi Kiai ya hayya qayyum murid ya kayyuku ya kayyumu Pak. Ya kayyuku ya kayyumu kayune sun kayune riko kan ngoten. Wiritan paharan niku dulur. Tapi kalau yakin Pak, subhanallah dites ambil kiai ini saged melampah melewati bianu dulur. Bukan masalah ya kayyuku ya kayyumu atau ya hayyu ya qayyum, tapi siapa yang membah. Ulama nek maos rotibul haddad nggih, nek kepengin sakti, sakti cocok nih Pak. Nek kepengin maos burdak mandi, sampean hajate kabul. Rezekine lancar, pelanggane ora tau sepi. Umpamane nggih kepengin yatim kang mantep maos burda. Dibaca biasa monggo, ngangge lagu monggo. Nek ngangge lagu ngoten kula ajari yang baca-baca burda. Maulaya sholli wa sallim iman abadan ala habib bika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada. Santri diapalno ala habibika khairil khalqi kullihim. Rapping ini deh. Repe santri. Amin tadakuri jiramin bidi salami mazat stadam anjara mimmu latim bidami amhab batirri umin tilqa ikau min idami
wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku lagu sholawat burdah versi Malaysia. Versi Malaysia. Kadung versi dangdut kelendi beda. Nggih, banyak mau versi, tapi itu versi yang saya paling seneng termasuk. Nggih, monggo yang mau dibaca. Nggih, jenengan ngundang anak Bu, ojo lagu kang ing pati gendah. Sholawatan. Gudang anak atau nilemakan anak sholawat Maulaya sholli wa sallim. Apa yang tadi? Maulaya sholli wa sallim. Termasuk gudang lanangnya gediku Bu. Gewa nidurkan anak, nidurkan istri, nidurkan sampai pakai itu. Ini enggak orang sekarang nidurkan anak gak orang sholawatan, orang dikir Yaranoka dimakani ucul kabeh anake. Nanti waktu jangan ucul terus dah dulu. Allah, mohon Pak, nggih, mohon. Itu terkait dengan sholawat. Lah, jenengan Bu, yang hidup di akhir zaman, insya Allah akhir zaman sudah termasuk akhir zaman. Kenapa? Karena tondo-tondo pun banyak yang keluar. Salah satu di antaranya penyakit akhir zaman adalah flu corona. Itu 20 tahun yang lalu ditulis oleh Al-Habib Almarhum Al-Maghfurlah Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Aden. 1 bulan yang lalu beliau meninggal di Hadramaut, yang mengantarkan jenazahnya 3 juta lebih. Wali ini Gusti Allah Pak. Ini kumpul ngarang kitab nyusun di antara penyakit-penyakit akhir zaman, termasuk flu burung itu termasuk sudah. Dan yang paling kuat ini adalah flu corona. Arabnya ngoten Bu, corona. Corot yang melik corona. Corona. Bengen ana suwep-suwep niki. Dikili-kili tok arane rung niki. Nyebrang maning teng biari dikiliki. Wangsul dikiliki. Pokoke ping loro dikiliki dulur. Untunge Habib duwe wong jero. Punya orang dalam, Pak. Nah, kodanya itu 3 santri saya, jamaah saya termasuk lapangan. Jadi kalau dengar saya mau ke Bali, Beb, sampai di mana? Di pintu. Tunggu Beb, diparani Bu, pakai sepeda. Alhamdulillah dimugahkan teng kapal, taruh di kantor atas deketnya nopo setiran ibu kena koda, diweni kopi susu maning Pak. Hari enak ya. Ting milu suwep, ting biayar, munggah diweni kopi ya. Tuh kalau punya orang dalam, ulama masyarakat, santri, alumni, wali murid yang terkait dengan pondok ini, jangan sampai tidak punya orang dalam. Wong dalam, wong jero niku aja namung teng dunia, teng akhirat kula kalian diko harus gadai yang jero. Nggih napa nggih? Cinten bet yang jero urusan akhirat nggih setunggal yang paling besar Kanjeng Nabi. Nek kepingin dapat orang dalam Kanjeng Nabi dikatai sholat. Nomor 2 kiai. Kalau sampai cinta sama Kiai Hasan Nizar, sampai akan ketemu nanti kumpul. Karena yuhsaru mar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Walaupun amal ibu-ibu, kali bapak-bapak, alumni, santri, wali murid gak sama dengan almarhum Al-Maghfurlah. Perjuangannya, perjalanan hidupnya, nyantri dari satu guru, ke kiai, pindah dari satu pondok ke pondok, lajeng gadai ilmu yang mumpuni, mencukupi, terjun di masyarakat, nyoba dari ngajar ngaji, kemudian membuka dinia, sampai alhamdulillah punya pesantren dan ada lembaga pendidikan formalnya. Alhamdulillah. Sampai kalau cinta sama orang soleh, insya Allah kulo yakin almarhum Al-Maghfurlah adalah orang yang soleh, orang yang alim, orang yang mengerti tentang kehidupan dunia dan akhirat. Mokone cinta kulo panjenengan tentang tiang kang soleh bakal dikempalaken. Ini yang berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mulakno Pak Bu, Gusti Allah niku ngajari kita sedaya donga di antaranya minta petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ngoten. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaannya, apa jalan yang lurus? Pasti kabeh bakal jawab siratillah, sirati. Andai kata Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, tetapi Allah mengatakan ketika Allah mengajarkan doa, berilah kami ya Allah petunjuk jalan yang lurus. Allah tidak mengatakan sirati, jalanku mboten, tetapi Allah nyebut siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat sinten niku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah ini insyaallah beliau termasuk min jumlatis shalihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, teng akhir zaman niki Bapak Ibu, kula pesen teng kula nggih teng jenengan khususipun ingkang rawuh mugi wangsul sampeaken teng rencang-rencang dulur panjenengan ingkang panjenengan cintai. Nah, ditolong sampeaken amalan yang paling aman untuk melindungi Islam, untuk melindungi iman dan keyakinan serta Islam kula panjenengan di akhir zaman yang paling terbaik, boten sampai jauh dari majelis perkumpulan orang-orang soleh. Terus bersama orang soleh, nggih, kumpul Gus, kumpul Kiai. Kalau ada habaib yang datang ngaji, kumpul bersama, lihat wajahnya. Nah, niki rada ganteng apa anu, Bu? Rada pede Pak, karena lanang nggih. Jari Habib tapi hipoti kaya wong Arab Pak. Habib itu kan Arab Pak. Niki hipoti kaya wong Arab ya. Bukan salah produksi Bu. Niki produksi akhir niki. Kari-kari koret-koret hasilnya ya niki. Nek kakak lembok niku dhuwur-dhuwur Pak. Kula tok paling cilik ya. Tapi manggo cilik mentes iki Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun. Punten Ibu, dikatai guyon kersane mboten ngantuk nggih. Mboten napa-napa? Tasik ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan jauh dari majelis perkumpulan orang-orang saleh. Nih, doya insyaallah kula yakin tiyang saleh niki. Loh, kok sakit mata Mbak? Nggih. Kalau dia tidak punya rasa cinta, mereka tidak punya kecintaan terhadap orang saleh, kados niki, mboten kira purun hadir. Nggih napa nggih? Karena kenal siapa Kiai Muhammad Hasan Nizar, orang soleh yang perjuangannya sudah nampak, akar peninggalannya kelihatan, santri dari generasi ke generasi dididik, ada yang menjadi alumni, bermanfaat di masyarakat, soleh nih Bu. Imam Syafi'i pesan, uhibbus sholihin walastu minhum, aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan termasuk daripada golongan mereka. Padahal sinten Imam Syafi'i nggih, yang kang soleh niki, panglimanya orang soleh, nek ratu di wong soleh Kanjeng Nabi. Tapi beliau mengajarkan dengan ketawaduannya, aku bukan orang soleh, tapi aku cinta sama orang soleh. Kenapa Imam Syafi'i mengajarkan? Aku berharap mendapatkan syafaat dan barokahnya orang soleh. Sebab selamat niku tidak akan bisa dicapai, atau keselamatan hidup tidak akan bisa dicapai kecuali melalui tiga sumber niki Bu yang menyebabkan kula panjenengan selamat Pak teng dunya sampai teng akhirat. Salah satunya adalah selamat melalui nopo? Numpang ngampung teng wong liya. Sinten wong liya niku? Nggih salah sijine wong kang Pak Bu, ora usah kita menungso ngadeg nggih Pak. Asal ngadeg kula Bu. Lanang kudu ngadeg. Nek gak ngadeg duduk. Maksudnya ngadeg ngoten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niki kula tasik nem Bu, Pak. Nggih. Tapi umur tuwek. Umur 50 kula niki, tapi wajah 17 kan Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf saya guyon nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang usah menungso. Nggih. Ini kaitannya dengan orang soleh. Jangankan manusia, yang lebih mulia dari makhluk Allah yang lainnya.
Bu, pernah mireng napa mboten kisah Ashabul Kahfi? Nggih. Ashabul Kahfi pinten? Ada berapa? 7. Salah satunya ada ya, jadi 8 sama anjing. Dirasa yang mriki anjing napa? Antar-antar, Bu. Masuk tenggulo asu. Buatan-buatan nggih. Salah satunya anjing, Pak. Siapa yang nggak tahu makhluk anjing? Najisnya najis mughaladzah, nggih. Kalau terkena ilurnya, kencingnya, kotorannya, bekas jilatannya wajib dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Orang Islam kalau ketemu yang namanya itu sudah menghindar. Abu Yazid Al-Bustami pernah, Pak, Bu, melampak papasan kali asu, nggih, papasan. Beliau langsung menghindar. Subhanallah, karena wali ini Gusti Allah bisa memahami bahasa binatang. Ngomong asu niki. Iya, kon mentang-mentang wali si Abu Yazid, kon pikir awakku najis mughaladzah ya. Kok kaget, Bu? Anjing bisa ngomong sama si Abu Yazid Al-Bustami. Wali ini Gusti Allah. Kula sampean kok bisa mireng dudu wali ini Gusti Allah, wali daya. Wali murid. Wali kelas. Ya yang bisa, Pak. Waduh. Wah, ditegur sama anjing, disindir. Mentang-mentang aku najis mughaladzah, awakmu terus minggir. Menungsa. Yazid, tahu kamu? Najisku memang mughaladzah, tapi lebih parah najis golongannya kamu. Loh, kok begitu? Nek atimu elek nang manungsa iku lebih najis teko najisku. Allah. Kok bisa, Pak Bu? Ayo kan bertanya kan? Kalau najisnya anjing, dia hanya di dunia, selesai. Tapi kalau najisnya hati karena punya iri, dengki, sombong, meremehkan orang lain dan lain sebagainya, niku lebih najis daripada najisnya Arianter. Mulano di pondok ini dibersihkan hati kita dengan burda. Di pondok ini dibersihkan hati kita dengan majlis rotibul kersane bersih dengan barokah dzikir, sholawat, tasbih dan saklintune. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan jauh dari majlis orang soleh, Bu. Karena anjing saja gara-gara kumpul tembong kang soleh, mengikuti perjalanan orang yang soleh. Kados Ashabul Kahfi ini, lari-lari nom, adik-adik, santri remaja. Ashabul Kahfi bukan orang tua seperti kita, tapi seperti kalian yang usianya masih muda belia. Tapi pemuda yang dipuji oleh Allah, pemuda yang dibanggakan, dipuji oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Nampua sebabnya, ini pertanyaan nih. Kok bisa dipuji? Karena mereka generasi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, menjadi orang yang beriman, imannya kuat kepada Allah, mendapatkan petunjuk Allah, meninggalkan keluarga, rumah, desanya atau daerahnya, ngungsi ke tempat pedalaman di hutan, masuk ke gua yang disebut dengan kahfi. Demi untuk nopo, Pak Bu? Menyelamatkan akidah dari kekejaman rezim penguasa raja di zamannya. Hijrah, Bu, tujuan anak muda ini sepakat. Untuk apa? Menyelamatkan akidah dan keimanan. Untuk apa? Untuk nantinya mungkin bisa diperjuangkan untuk generasi berikutnya. Berangkat asu-asu ini milu nih, Pak Bu. Sampailah di gua karena dia meninggalkan daerah, negeri, orang yang dicintai, semua yang terkait dengannya karena Allah, karena iman, karena takwa. Allah kasih karomah, keramat dari wong melik nggih. Disukani keramat, Bu. Nopo keramate saged tilem 309 tahun. Saasune pisan. Nggih. Anjingnya juga tidur 309 tahun. Ya Allah, bangun ya enggak mati, ya mboten leprot, sehat seperti biasa. Itu karomah. Mulane kadung ana wong sing percaya nang karomah, mosok dosa, kafir. Jadi Al-Quran banyak cerita karomah. Kenapa nggih? Nggak usah manusia, anjing punya karomah. Gara-gara apa? Tempal kali wong kang Alhamdulillah Bapak Ibu wali murid lan sedaya para pecinta ya simpatisan pondok pesantren, karena yakin saya jenengan ada keterkaitan dengan almarhum al-maghfurlah
Romo Yai Muhammad Hasan Nizar, karena punya keterkaitan, insya Allah walaupun ibadah kita ini buatan sami dengan beliau satu malam mungkin tahajud mulai jam 2 atau jam 3 tahajud, pulau sampean tahajud anyut turu. Lah siapa yang nggak tahu kiai kalau bisa sampai punya pondok pesantren pendidikan, bu yakin ini orang yang suka tahajud beliau ini perlu dibacakan manakibnya. Mula nokholiku diantaranya nama mendengarkan manakib, sejarah hidup. Jangan cuma keramat-keramatnya saja yang diceritakan ke masyarakat. Ceritakan bidayahnya, permulaan perjalanan. Kok saged beliau punya pondok pesantren? Padahal kalau saya tanya orang tua beliau tidak punya pesan. Gini apa nggih? Saya tidak tahu ceritanya karena saya baru tahu sekarang dan tadi hanya sedikit. Kiai Afif menceritakan kepada saya tentang mondoknya beliau saja, tapi saya yakin gak usah diceritakan. Wonten niki fasilitas ya dan lembaga, saya yakin beliau bukan orang sembarangan. Dia itu nek iso bangun pondok, bu, mulane dadi kiai ini kuabot pak, kula warai niku. Aja gampang-gampang nyeluk wong kiai. Ana dukun kiai, Pak. Gara-gara nganggo imamah. Sekarang ini repot, gak bisa membedakan mana kiai, mana ustaz, mana dukun, Pak. Dukun ini nganggo imamah nih, Pak. Ya ada dukun pondok, ada dukun umum, pondok, kiai atau ustaz juga profesi dukun. Yang waras-warasan itu termasuk jari wong desa dukun. Tapi kalau Islamnya tukang ruki. Ada ruqyah syar'i, ada ruqyah non syar'i. Jadi tiang-tiang niku. Ya asli padha njaluke nang Gusti Allah kira nggih. Jadi jangan marah saya bilang Habib bilang dukun nggih. Kula niki diwara dukun, Mak. Nggih, Bu. Temenan kula mijet anak tiang niku berapa kali kecil. Sakit panas ke rumah saya pijet. Waras, Bu. Temenan. Niku temunya. Kula pijet mungkin. Anake maksudnya nggih. Pijet Bang, sembuh semuanya berkat zikir sholawat. Nggih Bu, saestu. Orang kalau banyak sholawat, banyak zikir, wis dah diparingi mandi di Gusti Allah, dikasih keramat. Sampean ini saja malam ini dikasih keramat minimal tirase Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sampean iki diparingi 3 karomah. Ngaku ndak ngaku, rumangsa sing rumangsa, barokah hadir majelis sholawat, majelis zikir, pengajian malam hari ini. Semua yang hadir diberi 3 keramat oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa yang pertama? Ja'alallahu lisanaka dzakiran lillah. Allah jadikan lisanmu berzikir kepada Allah. Nggih napa nggih? Mau sholawatan, mau tahlil, mau tahlil. Masya Allah dikiran sedoyo. Nggak gampang, nggak sembarangan. Orang bisa berzikir Pak. Kalau tidak diizinkan sama Allah, gitu Pak ya? Enggak Pak. Kalau tidak diizinkan, tadinya mau berangkat, ono tamu, worong wes, gesair, enggak kan? Kudune istighosah, istighosah tadinya. Worong Bu. Tuh kalau tidak diizinkan sama Allah, padahal sudah tinggal selangkah berangkat ke pondok. Tapi Allah nggak diizinkan. Karena alhamdulillah kita ini diizinkan kalian Gusti Allah. Nomor 2, barokah sampean jenengan dzikir marang Gusti Allah. Gusti Allah juga dzikir kepada sampean. Apa artinya? Allah mengingat. Ketika kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Namun harus tahu ingatnya Allah tidak sama seperti kita. Ingatnya Allah itu Allah memberikan perhatian khususnya. Setelah perhatian umum kepada makhluknya, Allah memberikan perhatian khusus datang tiang-tiang ingkang selalu zikir kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Fadkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Artinya ingatnya Allah kepada kita, Allah khusus dalam menikah memberikan perhatian khusus terjenengan. Insya Allah barokah di beto wangsul dados keharmonisan rumah tangganya, dados
tiyang kang gampang syukur, dados tiyang kang gampang sabar menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga bukan berarti tidak ada persoalan permasalahan, pasti ono, salah itu pasti Nggih napa nggih? Kalau tidak salah bukan manusia. Ibu pasti ada salahnya, bapak juga sama. Krono namine menungso wajib salah, wajib punya salah. Tapi salah wong sing oleh barokah, nggih, salah wong kang oleh barokah dengan orang yang tidak dapat barokah berbeda. Kalau orang nggak dapat barokah, salah sambung terus bu, tukaran yang jero omah, jerit-jerit dan cukup. Jerit, akhirnya wong kampung guru kabeh. Tapi lek oleh barokah, salah wong kang oleh barokah sebab pengajian kempal kali wong kang soleh, hadir teng hole wong kang soleh, masalah di luar selesaikan di dalam, masalah di dalam diselesaikan di dalam, dan tidak berkepanjangan. Itu barokah. Bukan berarti saat di pengajian tetap tukaran, bukan. Tukaran tetap ada, tapi barokah pengajian rodok tambah sabar neri. Paham? Alhamdulillah. Nah, orang yang hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah jauh dari majelis kalau ingin selamat. Nggih, harus ada perkumpulan. Mulakno Syekhona Ki Haji Hasyim Asy'ari membentuk firqah, perkumpulan. Nggih napa nggih? Jam'iyah dari kota sampai ke daerah, sampai ke pelosok desa, sampai ke pegunungan. Khususnya di Jawa, umumnya di Indonesia, alhamdulillah Jam'iyah Nahdlatul Ulama memiliki jam'iyah terbesar di dunia, bahkan Arab Saudi melongok. Ningali jumlah wong NU, ngono paran-paran di Saudi. NU berapa Pak? 50 sampai 90 juta Pak. Mekah 30 juta Bu. Ya, rodok melotot tak syekhnya itu mendengarkan ketika dijelaskan bahwa NU di Indonesia punya jamaah puluhan juta. Jadi koyo negara Pak. Ulama itu karena apa? Karena barokah Kiai Hasyim Asy'ari dan pendiri kiai-kiai yang lainnya, dan juga karena jamaahnya, masyarakatnya, umatnya urun bijak kempal. Gitu apa nggih? Jangan sampai jauh. Karena orang yang kumpul duduk bersama orang soleh kados dalu menika minimal oleh Allah diberi 4 keistimewaan. Nah ini pentingnya hall, nggih? Pentingnya hall, hadir pengajian lan sak lintune. 4 Bu. Niki oleh-oleh ini sampean bawa ke rumah, hayati, renungi, lalu ambil sampai harus menjadi bagian daripada umat yang suka kumpul kebaikan. Napa bab kang pertama, istimewane tiyang ingkang seneng kempal-kempal duduk kali wong kang soleh, para kiai, para guru, para ustad, para ulama, dan selainnya orang-orang yang soleh. Yang pertama, Allah akan jadikan semua pekerjaannya orang yang hadir di majelis tersebut akhirat nilainya. Gini apa nggih? Sampeyan kan medal saking griya niat kan? Aku tak niat, walaupun tidak ngomong niat mau hadir kholnya bayai. Nah, yang pertama. Nomor 2 yang jelas, adanya khol pasti adanya bacaan dzikir-dzikir. Adanya khol pasti ada ceramah. Gini apa nggih? Minimal kalau nggak ada ceramah, pasti ada nasihat-nasihat, perkataan-perkataan sambutan yang isinya nasihat atau ilmu. Napa malih disukani langsung ilmu kados dalu menika para bapak ibu. Langkah panjenengan niat ngaji berangkat dari rumah ke majelis ini, setiap langkah diganjar pahala, naik 1 derajat, rontok 1 dosa, sampai di majelis dapat pekerjaan akhirat lagi. Nopo kempal karo wong kang soleh. Tidaklah berkumpul orang-orang yang berkumpul berzikir mengingat Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat-malaikat yang disebut sayyahin, sayyarah, malaikat yang ditugasi keliling di dunia. Ada hadisnya panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Niku Gusti Allah nggadahi malaikat yang ditugaskan keliling-keliling kangge napa? Madosi majelis-majelis zikir. Ketika bertemu di pondok pesantren ada majelis zikir, langsung malaikat itu woro-woro, halumu ila hajatikum. Kabeh malaikat kumpul. Panjang hadisnya, singkat cerita, malaikat itu ditanyai oleh Allah. Nggih. Malaikat, apa yang mereka minta?
Ya Allah, mereka minta surgamu. Apa mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum pernah. Bagaimana kalau saya perlihatkan? Tidak melihat saja mereka iman. Gimana bang? Tidak melihat saja mereka ibadah. Apalagi kalau diperlihatkan, ya Allah, asyaddu aksaru ibadatan, banyak beribadah. Terus apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka dua itu sebetulnya minta selamat dari neraka. Gimana bang? Kan kepingin selamat gimana? Walaupun sampai tidak minta, sampai hadir di majelis kepingin melebet selamat saking neraka. Apa mereka tahu neraka? Gak tahu ya Allah. Bagaimana kalau aku lihatkan neraka? Asyaddu khaufan, pasti takut mereka suci, akan lari menjauhi neraka, mendekatkan kepadamu. Allah bagus. Tinggal ini. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hei malaikat, saksikan, aku bersaksikan kepada kalian, saksikan anni qad ghafartu lahum." Wong iku sak dolonge ngadeg molek nang omahe, molek dalam keadaan di ngapura dosa-dosane. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirat semua, Pak. Nggih, nilainya akhirat semua. Betul katanya ulama. Nggih. Istimewanya kita kumpul di majelis-majelis zikir, nilainya semua akhirat. Ketemu teman selamat, berjabat tangan. Kita nggih. Akhirat, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua orang muslim bertemu, berjabat tangan satu dengan yang lainnya, melainkan tasaqatat dunubahuma, akan rontok dosa-dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum terpisah dari tangan keduanya. Akhirat lagi. Gitu nggih. Semua akhirat. Nomor 2, barokahnya kita kumpul, istimewanya kumpul di majelisnya orang yang soleh. Nopo dirose ulama akan terbayang bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang ditiru oleh umatnya, yang ditiru oleh pengikutnya. Melihat guru, melihat ulama, terbayang seperti apa akhlak Nabi. Jangankan Nabi Muhammad, ningali ulama, ningali guru kula panjenengan, guru anak kula panjenengan, ndak usah guru, ningali sesami kaum muslim kan hadir, saling menghormati satu dengan yang lain, senyum, gitu nggih. Niku tasih pengikute, senyumnya aja bukan membawa luka, nggih. Senyum membawa kedamaian, nggih. Ada senyum membawa ini senyum yang membawa kedamaian. Lah pengikutnya saja kalau senyum menghadap kita, senyum, senang, adem rasane. Tapi lek mencocot kaya rujak kecut, persis kaya cowok, ero ambek cakep dadi siji. Sak ruangan ngono kerasan. Aku bersenggut biar gue ngono disenyum biar. Ternyata nggak bisa senyum. Maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa senyum Pak Ustadz. Oh ya malaikat Malik berarti Bu. Malaikat Malik itu masih bisa senyum, kan senyum adem neraka. Sampai napa ngerti sepuro tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Seputar dengan kata Muhammad, mula-mula kediki ciptaane. Kasar nah Ibu, nggak bisa kalem Malik itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak bisa senyum, saya kasih ilmunya. Nanti pulang sampean belajar. Sampai di rumah ibu-ibu, bapak yang kurang bisa senyum, duduk di depan kaca. Pas cermin. Saya kasih satu kalimat dzikir, diulang 10 kali. Insya Allah medal saking kamar, diko gampang senyum. Dzikirnya apa Beb? Sebut jenenge sayur buncis. 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 Kepingin tambah mantap, beces. Insya Allah 10 kali. Langsung menjobol keluar, senyum terus. Tapi kalau pesen aduh senyum dewek. Dari tunggu ini kapan kesambut nih kamu? Ini gara-gara Habib kok. Kurang 5 menit sajian kalau gini guys. Terus lanjut. Ini lanjut banget jadi. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang dimuliakan Allah akan nampak terbayang sifat-sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Dereng langsung ningali Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang saya pakai, kula ngoten niki imamah dudu loro ndas. Loro ndas kan diiket Bu ndase. Niki imamah jenenge sunnah. Nganggo oleh sing nganggo sing parang-parang. Kalau sholat pakai imamah itu double pahalanya.
Tutu orang bias nih Bang. Niki namanya nih Ida Surban dari Banyuwangi, ini sunah. Coba masuk kayak Batman nih gitu loh. Niki sunah kabeh. Kanjeng Nabi seneng warna putih, kula nganggo. Kan ngoten. Kacamata Jepang niki. Corona hipati ningali kula kapan buka, Bu? Ilang kabeh raine niki ya. Ya inilah, ya terlalu banyak Mbak. Iya, Mbak Adam tidur, mengkurap, kopi saya enak. Maksa, makanya kalau mata capek jangan dipaksa, istirahat. Akhirnya ya seperti ini. Muga-muga terang sedaya niki nggih. Cukup kula mawon babu. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, dengan kita hadir akan terbayang sifat-sifat Nabi Muhammad. Mata yang biasa melihat kebaikan, mata yang biasa melihat pandangan-pandangan baik, apalagi yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, akan masuk ke dalam hati, akan tergambar di dalam hati kebaikan-kebaikan, terbayang kebaikan. Telinga merupakan juga pintu yang memasukkan sesuatu ke dalam hati yang akan mempengaruhi hati. Apa yang dengar telinga, apa yang dilihat mata, kalau dilihat baik didengar akan mempengaruhi hati. Maka beruntung orang yang senang kumpul dengan orang yang soleh, akan terbayang terngiang di dalam hatinya bayangan-bayangan, suara dan suara-suara yang baik, sebab zikir, sebab sholawat, sebab ngaji, sebab ngaji atau ngaos. Alhamdulillah. Tuh bukti istimewanya orang hadir majelis. Yang ketiga, Bapak Ibu, barokahnya hadir di majelis khom seperti pada malam hari ini, oleh barokah saking Gusti. Mana barokahnya deh? Kalau mau tahu barokah, artinya barokah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Loh kok bisa Beb? Enggak. Kenapa ini termasuk ada berkah, ada barokah? Karena berkumpul orang-orang yang baik. Amin. Ini baik semua, ini yakin gua. Ya Allah, seneng pengajian berjam-jam. Padahal bokong panas. Sampai orang turu kayak gue lihat kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Aja ditangani ya wis kaken Bu. Kesel penampilan mulai mau juga dulu. Habib belum kok. Bu, Pak, saya bukan lambat. Tadi bawa mobil merah macet di tengah jalan. Jatuh tahu sing kula telepon Pak Ustaz ngriki ta, sepunten rada kaset niki ngenteni mobil. Alhamdulillah ana kanca apik dikirimi mobil Karimun kaya wonge. Oke. Untungnya bisa nyetir, wongnya gelem tumut, wis Beb, bawa deh Beb, nanti pulang antar ke rumah, atau bawa ke rumah Beb biar besok saya jemput. Mulai enak dari kiai ini Ibu, dikirimin doa. Ya Allah, itulah kalau kita berteman dengan orang baik minimal dapat kebaikan. Kalau berteman sama orang jahat walaupun tidak melakukan, kena getai, kena kulute gitu nggih. Itu sudah segitu saja sudah dapat kebaikan jenengan. Allah istimewa. Barokah. Kenapa? Karena berkumpul orang baik. Apa kaitannya dengan barokah? Iya, karena ketika kumpul orang-orang yang baik, turun rahmat Allah Subhanahu. Modon rahmat Gusti Allah lebih digeraskan turunnya kepada orang-orang yang kumpul. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sesungguhnya Allah dekat dari orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Asal barokah. Yang terakhir, kata ulama, barokah kempal kados pengajian dulu menika Bapak Ibu, Allah akan lepaskan masalah-masalah panjenengan. Akan ada jalan solusi jawaban yang mungkin selama ini belum terjawab. Permasalahan di rumah tangga, suami diuji istri, istri diuji suami, anak diuji ayahnya, ayah diuji anaknya, atau orang tua diuji anaknya.
keluarga diuji tetangganya, tetangga masyarakat, individu diuji perekonomiannya. Gitu bangke. Abe kono ujiane. Cuma kalau dihadapi sendiri, ngandalkan akal muter terus bu, lorondas albotaku. Paramek papat saben ibu. Ya karena pakai otak. Ada kalanya otak ini nggak mampu, bukan mampu, Pak. Perlu istirahat dia. Jangan paksa. Kembalikan kepada iman, kembalikan kepada ilmu. Kalau ingin mendapatkan jawaban, kenapa kok ujian terus datang? Belum selesai yang satu, datang lagi. Oh ternyata barokah ngaji. Habib menerangkan siapa-siapa orang yang banyak ingat kepada Allah, sibuk ingat Allah dengan banyak membaca Al-Quran, akan aku beri keutamaan melebihi orang yang suka minta Allah. Jadi kalau orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, zikir yang lainnya, lebih menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai enggak usah minta, enggak usah njaluk dan Gusti Allah disukani langsung nabi Gusti Allah jalan-jalan keluar. Oh, ternyata mungkin karena saya banyak persoalan yang saya pikiri jauh dari Allah, akhirnya Allah beri masalah yang tidak selesai-selesai. Tapi kalau orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan Qur'annya, tidak pernah putus sambungnya kepada Allah, masalah memang sama-sama banyak, tapi orang yang dekat dengan Allah pasti diberi jalan keluar, selesai. Gitu Bang Ge? Tapi nek tahu zikir, Allah kasih terus, belum selesai kasih lagi masalah. Oh, solusinya itu ternyata pertama, Bu. Ustaz, saya tidak mampu menghadapi, diuji dengan anak saya, Pak Ustaz. Ustaz, saya diuji dengan orang tua. Saya pikir sendiri, Ustaz, sampai paramet tiap malam, Ustaz. Salah nih, sampean dewe mengandalkan akal, coba pakai benda barang yang lebih luas, yaitu iman. Kalau kau pakai iman, pakai ilmu, akan ada solusi, jawaban. Hadir pengajian, dengarkan. Ya Allah, ternyata jawabannya ini, Bu. Selama ini saya diuji anak gara-gara saya sendiri. Kenapa? Banyak ya kesalahan terjadi di dalam rumah tangga. Dikatakan oleh para ulama, tidak ada anak yang nakal, itu sebetulnya nggak ada. Yang ada orang tua yang kurang sabar. Kalau nakal biasa, munggah-munggah biasa, Bu. Lari-lari itu, apalagi ustadznya anak sampean, mikiri sak kelas 50-70 anaknya sampean dengan karakter yang berbeda. Hak siji gelangkungan melawang, hak siji mecakno kodo, mumet ustadznya. Tapi ustadz santai, gitu mungkin, nggak mumet, sabar. Didik anak kita, laten, kasih sayang. Kalau lah dicobet mungkin parah anaknya digo. Tapi kadang-kala anak lapor, orang tua dilaporkan poli. Muga-muga itu sampai tengger iki nggih. Kang Habibullah kanca kula, Bu. Kula niki guru, Pak. Guru niki, Pak. Nggih, guru saya ini berapa kali guru Habibullah dilaporkan ke polisi waktu itu. Gara-gara cuma dicobet. Hanya disanksi biasa. Laporan anak berlebih. Datang Mbak polisi, guru nek kurus. Nono langsung sesek. Polisi nggo pistol, Pak. Pistole wesi. Pistole kula sampean Mbak Banyu. Ya gemeter, Bu. Esok yang mlebu ngajar, tau ngadepi polisi ya, ditekakno polisi. Ya Allah, ada yang ditantang tukaran. Jangan sampai, Bu, Pak, wali murid, khususnya wali santri tengriki. Ini saya tidak ada yang membisikkan apa. Saya sudah biasa mengisi ini untuk saling mengingatkan, nggih. Bu, Pak, lembaga sampean niki, pendidikan pondok pesantren, lembaga pendidikan formalnya hanya bisa membantu kewajiban sampean 50%. Hanya bisa membantu 50%. 50%-nya sampean yang mendukung doanya, perhatiannya di rumah, prakteknya yang diajarkan tentang pesantren, pondok hanya mampu 50%. Kalaulah ada hukum sanksi bukan benci, tetapi untuk membuat jerat anak itu. Bukti, Pak, kula mboten izin ngaku di hadapan sampean. Guru saya pernah dipetut sama guru saya. Bukan karena apa? Gara-gara nggak berbahasa Arab. Di pondok pesantren kami ngaji Darul Lughah wa Dakwah Bangil, Abuya Hasan bin Ahmad Baron, setiap hari percakapannya bahasa Arab. Kula santri baru seminggu dipaksa bahasa Arab.
dicatat sama Jawasis, Jawasis tukang nyatet niku. Habib melanggar di mana? Di depan kantor. Panggil masjid, dipecut Bu. Tak sakit, sakit koyo-koyo kepengin berhenti gula waktu niku. Santri baru ndak salah apa-apa dipecut gara-gara ndak bahasa Arab. Akhirnya dipanggil sama Ustaz. Kamu tahu dipecut tadi? Kenapa? Ndak bahasa Arab Ustaz. Nah, ini untuk menjadi efek jerah supaya kamu semangat tidak dipecut lagi. Tapi temenan Pak, akhirnya sadar kita Pak. Ojo sampai aku dipecut maneh. Akhirnya saya tidak ngomong. Bobet, ini ada apa tersebut? Dan tekan ya. Wah, ini kan bahasa Arab ngoten lho. Tapi kalau ngapalaken Pak, akhirnya barokahnya dipecut sama guru. Pertama nggak ngerti, ya rodok lah. Guruku rodok gak seneng. Ya biasa santri Pak nggak ngerti. Tapi setelah ngerti, nggak boleh benci sama guru. Karena tidak ada guru yang benci murid. Tapi guru semuanya kasih sayang. Dihukum karena kasih sayang supaya kamu jerah. Sebab kalau orang tua kamu sendiri didik kamu nggak kuat. Gimana Bang Gen? Yo zamannya daring. Tukaran yang dia nanti. Ini mah HP-nya kulong Pak. Kulong mah HP narisan gitu. Kebutan HP, pelajaran daring, gitu Bu. Ya Allah, biar tahu tuh bagaimana rasanya guru ngajar anaknya dewek. Waduh, saya nggak bisa ngajar anak sendiri Pak. Guru Bu, saya pendakwah, dai kemana-mana, guru ngajar di sekolah, bisa saya ngatasi 15-50 murid bisa. Tapi ambil anak dewek, dia diajar sepisan menang langsung. Ngambul nangis ya setengah jam, belajar 5 menit. Nyorain ngobrol. Gitu apa G? Makanya kita syukur punya ustadz-ustadz anak kita ini. Ya Allah, mereka usaha semaksimal apapun hanya 50%. Jenengan bantu 50%-nya. Nopo dungokaan wes tambeng sing tambeng dungokaan. Jangan pernah didoakan jelek. Pokoknya ABC kebun binatang tutupen. Ditambah setan nah. Kebun binatang metu tambah setan. Akhirnya nek wis kesetanan ke kebun binatangan wong kowe yang bingung. Makanya niru orang dulu kalau dimarah, anaknya itu dimarahi tidak pakai ABC Bu. Allah yahdi, muga-muga oleh hidayah oleh kaya dening ceritanya saya sudah Mekah yang bacaan Qur'annya indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Haromen hafal Quran terkenal di dunia. Dulu anak kecil yang nakal Bu. Ketika ada tamu datang ke rumahnya, ini minuman, makanan semua. Anak kecil, namanya lari cilik, ditarik Pak. Buah kabeh. Ngamuk mae, tapi ngamuk ya orang kaya wong Banyuwangi. Kalau Banyuwangi ya kebun binatang itu biasanya. Eleng. Jadi konco apa? C tadi itu masuk rosso, biasa itu Banyuwangi. Biasa aja ya Bu. Ya Allah, beliau ngomongnya apa? Allah yahdi, muka-muka sirah Al-Quran. Jadi imamnya Mekah Haromen. Subhanallah 18 tahun kemudian ditakdir oleh Allah berkat doanya orang tua. 50% jenengan bantu dengan doa Bu. Dijaga sholatnya enak, sholat ditunggu kalau bisa baca yang dipelajari di pondok pesantren atau yang di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Harus dipraktekkan. Wudunya juga begitu. Sehingga 50% ketemu 50%, sinergi menjadi 100%. Insya Allah akan mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh. Pun terakhir Pak Bu, terakhir terus sih mulai mau. Terakhir ini terkait dengan hall. Saya sebetulnya punya 5 poin kajian hall, tapi karena waktunya sangat mepet. Sudah 1 jam lebih saya ceramah. Mudah-mudahan yang satu ini menjadi oleh-oleh panjenengan juga tentang haul, ya, tentang pentingnya haul. Bu, Pak, orang yang sudah meninggal dunia, siapapun saja orangnya, mau alim, tidak alim, ulama atau orang biasa, ya, mereka yang sudah meninggal masih punya hubungan erat antara orang yang hidup dengan orang yang telah wafat. Masih ada Bu.
Kalau nggak ada hubungan, mboten mungkin Kanjeng Nabi perintah dumateng Siti Aisyah. Aisyah, nek awakmu lewat kuburan, njaluk tulung aja meneng tok latas kuti, walakin kuli, tetapi kau katakan, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Iku dawane lebih ada, masih ada sambungannya. Wis jenengan ora usah dawa-dawa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngoten mawon. Lah itu ajaran dari Rasulullah kepada Siti Aisyah. Awakmu nek lewat kuburan aja menentok ucapno salam nang penduduk kuburan. Ngoten Kanjeng Nabi. Nggih, diamalke Bu. Diamalkan. Makanya sampean kalau lewat kuburan jangan diem saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Masuk kuburan mau nyekar, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera untuk kalian hai penduduk kuburan. Makanya dalam Islam salam itu ada 3. Salam ada 3. Rumokaan ini. Yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salame sinten? Salame kula wau. Nggih. Assalamualaikum. Sampai pun jawab? Berarti urip kabeh. Nek gak jawab berarti mah urip padha ambi jerangkong berarti Bu. Kok jerangkong bisa hadir kan ngoten. Para jerangkong yang kula hormati kan. Kalau yang gak salam jerangkong berarti uripe padha kaya mati ini. Lah kalau sampai jawab sama-sama dapat kebaikan dari Allah. Itu yang pertama, salam yang wajib dijawab. Yang nomor 2, salam yang gak wajib dijawab, bahkan gak boleh. Apa itu? Salami imam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Batal riyo. Boten angsal nggih. Nah ini yang ekstrem yang terakhir. Salam yang kita tak berani dan tak mau mendengarkan jawabannya. Salame sinten, Dek? Niku wau salame Siti Aisyah sampean, Aisyah pelik. Dari Habib mau pergi lewat kuburan ngomong salam. Pengajian jam 09.00, budal setengah 09.00. Nang kuburan peteng eling dari Habib ngomong salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Mabut ringo. Itu salam kita yang tak mau mendengarkan jawabannya. Wes cukup wes. Cukup suara dijangkrik biain. Ya orang kadang semaput yang bisa pengajian ringo. Pote-pote metu. Ya turi-pote nih Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada kaitannya, itu isyarat dari Rasulullah bahwa yang hidup dengan yang mati masih punya kaitan, butuh saling doa. Tidak cuma ketika salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, atau Allahumma ighfir laha, Allahumma la tahrimna ajraha, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan cuma dalam sholat. Nabi itu minimal setahun sekali khol. Ini makanya acara khol setahun sekali. Khol niku artinya setahun nggih. Sehingga peringatan khol, peringatan tahunan, apapun saja yang diperingati tahunan setahun sekali itu namanya khol. Nggih. Jadi ibu bapak kalau ada yang kawin setiap tahun berarti khol gitu. Agustus itu termasuk khol para pejuang. Nggih napa nggih? Pejuang yang sudah bersimbah darah nyawa kok secara syukuran tinggal orang gede-gede ya. Ya Allah Pak, gimana ndak menangis mereka yang berjuang? Mereka ditanam di tanah perjuangan, anak cucu berdiri di atas tanah, bersimbah darah, membela negara, munggah teng pentas, joget, alane rok setengah tiang dulu. Ya Allah, yang di dalam mobil. Lengi Pak, nangis pejuang-pejuang kita. Yang bagus statusnya dengan iki. Kumpul desa, undang. Jadi satu, ayo selamatkan kampung. Pakai terop, undang mubalik. Siapa saja yang sampai senengi, hadirkan, baca tahlil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, tinggal joget-jogetan. Sehingga katanya ke Afifuddin, kemerdekaan itu adalah merupakan nikmat. Agar tidak berubah menjadi nikmat. Tahu nikmat? Nikmat niku petaka, bencana, maka wajib kamu mensyukurinya dengan cara terhormat, bukan cara maksiat. Doa, sholawatan,
Karena perjuangan mereka tuh bukan sembarangan. Kita sudah tinggal enaknya. Ayo coba kapan iling Jawa Bengen. Pesawat. Iso tuhuri kok temenan. Ya Allah, belum lagi yang dipaksa membuat jalan. Itu jasanya besar mereka. Kerja paksa. Nggak dipecuti sampai bahkan mati dikubur di jalan, termasuk jalan kota Bandung yang sampai ke Ketapang. Niku kata bu, berjuang dulu. Makanya besar pahalanya mereka. Apa yang mereka inginkan? Beliau yang sudah di alam barzah bu, yang sudah meninggal, apa yang mereka harapkan? Saking kula panjenengan yang masih hidup, tidak ada lain dua pak, doa dan kiriman amal nggih napa nggih? Doa yang mereka tunggu pak, amal solehnya panjenengan. Pak Ustaz, kula namung sakit ngundang 10 wong, parang-parang. Nggih, kalau ndak kuat Ustaz ya 5 orang. Kalau ndak kuat 5 Ustaz ya loro biar wis sagesane gitu. Ndak harus pakai piringan. Bu, ndak bisa ngundang orang nganggo gedang. Kalau punya pisang di rumahnya, dimasakkan, separuh dijual ke pasar, separuhnya kasih ke anak ngaji. Jadi lari ngaji, alhamdulillah lek, biasanya keringan ya, lagi gedang goreng iki ya. Mesem bu, santri mesem makan pisang gara-gara sampean kasih, sampean langsung doa. Ya Allah, barokane kula gawe mesem santri Gusti, panjenengan ngapura dosane mak, dosane pak. Diterima apa tidak Pak Bu? Terima katanya Nabi, walau surga tanah, walaupun cuma seteguk air, ya niki telu dulur. Lendi niki telu. 600 mili 3 jam di kokon ceramah Habib kan. Nggih, Pak. Ya teko mentolo panitia niki, Bu. Ini bukan seteguk air, tapi berair-air jajan kabeh niki dikeluarkan ya Allah. Sampeyan pun juga nyumbang urun ikut berpahala sampai Bu ke orang tua sampeyan sampai Pak. Sehingga dikatakan acara kita malam hari ini manfaatnya ada 3. Nggih. Manfaatnya ada 3. Ini poin yang banyak ini saya sebut manfaat 3. 1, kembali kepada yang diholi. Kedua, kembali kepada yang mengadakan hol. Yang ketiga, kembali kepada yang menghadiri hol. Manfaati alhamdulillah. Kembali kepada yang wafat. Kalau beliau sudah banyak amalnya, banyak peninggalannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Peninggalan beliau semuanya di pondok pesantren tanah, anak keturunan yang soleh. Ini athar, peninggalan-peninggalan yang dicatat rapih oleh Allah, yang akan terus mengalirkan pahala. Ditambahi sampean dungokaan, semakin bertambah mulia kiai, karena mulia barokahnya banyak, nublet lober mengalir ke sampean yang hadir-hadir. Alhamdulillah. Kalau orang tua sampean bagaimana? Umpamane wong tuwek kula sampean Bu, mboten kados Romo Yai Hasan nggih, ndak sama seperti Romo Yai Hasan Nizar, orang biasa. Barokah sampean ngadiri khole wong soleh, terkirim kebaikan-kebaikan panjenengan kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka dikatakan, diriwayatkan dalam sebuah riwayat, in ra'auhum khairan. Kalau mereka orang tua kita, sesepuh kula panjenengan yang wafat tinggal di alam barzah, melihat anak putune, keturunannya atau anaknya langsung dalam kebaikan kados dalu mriko, mengirimkan tahlilnya, doanya, sedekahnya, sumbangannya dan lain sebagainya, kebaikan yang mereka lihat, informasi baik yang mereka dengar, istabsyaru, mereka senyum. Nek ditunggukan di ngapura dosane, diangkat derajatnya, semakin mewangi di antara orang-orang terdekatnya di alam barzah. Itu barokahnya kalau punya keturunan yang berbuat baik. Manfaat yang kedua, kembali ke yang mengajarkan. Kalau dia anak karena nasab, maka dia termasuk anak yang berbakti. Gini apa nggih? Kalau dia anak bukan nasab, tapi anak karena nasab ilmu, sama ayahmu, ibumu, orang tuamu ada 3 kata Nabi Muhammad. 1 yang sebab kau lahir secara jasmani dari keduanya. Yang kedua yang sebab kau lahir dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya ilmu, yaitu para guru, para alim
ulama. Bahkan kalau besok orang tua kita sama-sama meninggal, guru kita meninggal, orang tua kita meninggal, benjang niki yang paling dekat dengan kita semua, Bu. Kenapa? Karena guru tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi sampai ke alam barzakh dan ke akhirat. Tapi kalau orang tua, dia kadang-kala hanya bisa menyenangkan di dunia, tapi akhiratnya tidak dipikirkan. Anak misah dengan orang tua. Kalau tidak dididik mulai kecil oleh orang tuanya, dibiarkan tumbuh tanpa agama, masuk neraka. Akhirnya anak itu, orang tua ahli ke masjid, ahli wirid, ketika mau masuk ke surga, dituding dengan anak. Gusti, kok enak mak bapak kula mlebu teng swarga. Lah wong kula niki mlebu neraka gara-gara mak ambil bapak. Kula mboten diajari ngaji, kula mboten dimondokno, saya ndak dingajikan, dibiarkan dikasih sepeda motor, dikasih harta, ya Allah, saya tuntut emak bapak saya. Temenan talik kan gitu ya. Lihat filmnya, dilihat, ternyata betul. Tarik, gak jadi masuk surga. Tapi sebaliknya, nek bapak ibu biasa-biasa ibadahnya, mungkin namanya bapak kerja mulai pagi sampai sore, ibu mulai habis subuh masuk dapur rekaman, nggih. Niki mari subuh Pak mlebu dapur rekaman iki, Pak. Nggih. Kok dapur rekaman? Nggih. Musiknya munyi. Biasa niku. Diisi banyu. Gelas ting, sendok punting, gula, kopi. Mulai musik bunyi. Kemudian Pak dicorot. Digialo mbak ibu karena sebentar lagi akan berpisah sama suami, berpisah sementara. Ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, Bu. Ada yang ke kantor, kebayang-bayang sampai nyanyi di kok. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun nangis ada bayang. Iya Bu, nyanyi sampai ya Allah Pak, niki penjamalan ibu niki mulai enteng-enteng, tapi hing mari-mari gitu Pak. Bapak berat mulai jam 7 sampai jam 4 selesai. Bisa ngerokok, bisa gesah, bisa nangumai koncone, ibu-ibu ringan, tapi hing mari-mari. Kadung bengi, kalau dua orang yang tidak tidur, bisa turu temenan nih. Kalau dua orang yang tidak tidur, Bu, sampai nggak bisa tidur. Anaknya turu, bapaknya bisa turu, murung turu nih kok. Nggih, anake melek. Bapake turu, anake melek sing bisa turu. Tapi kadung loro-lorone melek, alhamdulillah. Nggih, Bu? Ya Allah, tapi kuat ibu-ibu ini. Sudah berat sama beratnya tapi masih ngaji. In the best. Wah, the best, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti jenengan wong kang dikarepi kelawan hidayah lan taufik digampangaken hadir ke majelis. Kembali manfaatnya kepada jenengan, Bu, bukan cuma kepada almarhum almarhum atau orang tua panjenengan barokah hol, tapi kembali kepada kita, diakui sebagai anak yang berbakti. Kalau santri berarti santri yang berbakti sama gurunya. Yang terakhir kembali kepada sampean yang hadir, nggih. Kembali pada sampean, barokah dikiran, wiritan dan semuanya, serta ngaji yang didapat, ilmu dan lain sebagainya. Itulah diantara tujuan diadakan peringatan Khol ini adalah semata-mata untuk mengambil manfaat, yang manfaat itu kembali kepada 3 macam orang tersebut. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hamba-hamba yang selalu dekat dengan orang-orang soleh, yang selalu senang berkumpul di majelisnya orang-orang soleh, yang selalu senang mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh, kang selalu istiqamah menjalani kesolehan, lan mugi-mugi Gusti Allah ndadosaken kula panjenengan cinta teng amal soleh atau menjadikan amal soleh sebagai kekasihnya. Napa Pak Bu? Karena nek sampean cinta teng amal soleh bakal setia nemeni sampean teng dunia, teng barzakh sampai teng akhirat. Tapi nek cinta dunia, cinta jabatan, cinta harta hanya cukup di dunia. Ketika masuk ke dalam kuburan, ulang harta benda keluarga, hanya amal perbuatan sampean yang nemani, ditinggal sendirian. Yang dulu dibanggakan karena pejabat, yang dulu dipuja karena artis, melebu kuburan jadi biangkai, didoi. Mana kebanggaanmu pengen diantar di patwal, mati. Ngono Bu, polisi ini beliayu, lebih
daripada kesambut kan ngoten. Takut, makanya hati-hati. Bulan ono nasihat nggih, jasad pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, sesaat jasad kan dipendam. Sesaat jasad kan dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, asik wajah yang dulu indah ayu-ayu gitu lho. Iki kaya putih kabeh, Pak. Aja percaya iki, Pak. Ojek kabeh niki, Pak. Orang manis aja kan udah glowing, Pak. Glowing, orang glowing kok, Pak. Mengkilat, Pak. Tapi kalau dia tolong kadung wediakan sak lehere pisan. Sing kerudungan, kadung kerudungan wedakan raine tok. Kadung ing kerudungan sak lehere, polane kadung nang pasar dari tanggane, mbok jerapah lewat jerapah. Jerapah kan didek, bener ta? Rai putih leher cemeng. Ya Allah. Kalau selama ini diri berhiaskan, udah Kelly dulu, udah pipa, pipa apa pipa bu? Enggak, enggak. Kalau selama ini diri berhiaskan, emas intan permata bermandikan cahaya. Terus nyanyi konsep nih Pak. Wes, yang usah wes pokoknya coba bangga kadung yang duwe amal soleh nggih. Bangga boten apa-apa, tapi amal soleh persiapkan nggih. Artinya bangga kepada Allah karena memberikan nikmat yang besar berupa nikmat beramal soleh. Muga-muga kula panjenengan kang rawuh yang menyumbang dan semua yang terkait dengan acara pada malam hari ini angsal barokah dari Allah melalui kesolehan beliau Romo Yai Muhammad Hasan Nizar. Lan mugi-mugi anak kita sedaya didadosaken anak keturunan ingkang soleh lan solihat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saderenge kula tutup, kula waosaken bacaan ijazah niki yang ikut majelis rotib, yang punya bacaan rotibul haddad atau burdah pun cekap ijazahnya malam ini ya. Saya sampaikan, monggo jenengan yang sudah bergabung, jenengan nanti bisa minta dari jamaah untuk tawasulnya dibaca sendiri di rumah. Kalau tidak baca di rumah, panjenengan sudah cukup punya sanad ijazah pada malam hari ini akan kami sambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pirengaken nggih. Alhamdulillahilladzi mujizas salihin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd, fa inna ikhwanana, sesungguhnya saudara-saudara kami, saya artikan saja nggih, dan para pecinta-pecinta akhi fillah, saudara-saudaraku sesama yang cinta kepada Allah, sidqan dengan kejujuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua lan panjenengan. Berharap meminta kepada saya dengan perwakilan ya, meminta untuk memberi ijazah, dan saya yakin panjenengan yang diwakili oleh asatid yang datang ke rumah karena sebab husnudzon terhadap kami, padahal kami ma'annani lastu bi ahlian ujaz, karena saya bukan ahlinya yang bisa memberi ijazah. Fa kaifa, lalu bagaimana saya bisa memberi ijazah panjenengan? Tetapi karena melihat kesemangatan pimpinan jamaah yang datang ke rumah, nuzulan inda ru'batihim wa ijabati li talabi wa khuruji an ismi katmil alim, saya takut disangka, dikira menutupi ilmu, tidak berbagi kebaikan. Maka aqulu innani, saya mengatakan detik ini, hari ini, malam ini menjadi saksi, saya telah mengijazahkan kepada semua yang hadir. Qabil. Saya ijazahkan semua bacaan-bacaan yang dibaca oleh para habaib, Rotibul Haddad, Rotibul Attas, Rotib semuanya yang ada di buku Rotib, dan termasuk ijazah burdah
yang sanadnya kami dapati dari 5 cabang sanad. Habib Hasan Baharun, Habib Ahmad bin Husin Asgab, Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Jufri, Habib Ali Bafage, sambung ilmunya, nasab dikirnya, burdanya dan rotibnya kepada Ki Haji Raden Khalil, Ki Haji Khalil Bangkalan. Terus niki sanate sambung teng Ki Khalil Bangkalan. Sedangkan rotibul hadap langsung sanate kula sambungaken teng mbah kula an ummi wa an jaddi Hamid bin Saleh bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Alwi bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Kula sambungaken teng panjenengan sedaya. Saya sebut lagi, jenengan sama-sama menjawab qabil tuge ajastum hadal adkar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mudah-mudahan menjadi benteng-benteng panjenengan dari sebab barokah dzikir, barokah wirid, barokah sholawat yang sudah disambungkan sanadnya, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan keluarga, anak keturunan panjenengan semua. Dan mudah-mudahan sebab wasilah perantara sanad dan zikir ini, mugi-mugi kula panjenengan diakui santri-santrinya, guru-guru, masayikh-masayikh kita yang ada di dalam wirid tersebut atau sanad tersebut. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad binil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil Fatihah al mu'azzama wa sab'il mathani wal Qur'anil azim wa jamil awrad fima ajasna fi hadhihi lailah ya Allah. Ajasna fi hadhihi lailah ya Allah wa fima qara'na ya Allah. Allahumma ja'al salamatan wa afiatan wa hisnan min jami'il balaya wa min jami'il mukrihat wa min jami'i, dan semua segala sesuatu yang tidak kita inginkan, bijahin nabi wa alin nabi wa bi barakati masyayikhina wa awliyaina wa ulama'ina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, niki ngawon nggih ingkang saged kula aturaken, sudah 1,5 jam saya menyampaikan. Mudah-mudahan menjadi imam barokah dan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, ilmu yang semakin menjadikan kita anak keturunan yang berakhlakul karimah, tahu adab dengan orang tuanya, baik yang sudah hidup ataupun yang telah wafat, ilmu yang dapat menjadikan kita bahagia, selamat, mulia fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Confirm.